Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Rusnani Zulpah dari SMA Negeri 1 Plehari sebagai observer. Saya Rustia dari UPTD SDN 2 Sungerian sebagai coach. Saya Nur Latifah dari UPPD SD Negeri 4 Ansau sebagai koci. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Ibu Rusti. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Alhamdulillah. Mohon izin Ibu Rusti ya. Silahkan Bu. Saya hari ini melaksanakan kegiatan observasi dalam coaching Ibu nanti. Di mana sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dalam tahap pra-observasi pada hari ini ya Bu. Pertama-tama Bu, saya juga akan mendiskusikan apa yang akan dibahas nanti seterusnya. Adapun lebih penilaian yang akan saya teliti di sini adalah apakah nanti Ibu menggunakan alur tirta atau tidak. Yang mana kan alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya apa, dan juga tanggung jawab. Nah, pada saat coaching nanti juga saya akan mengamati proses Ibu dalam berbicara dengan si coaching. Apakah nanti Ibu menggunakan pertanyaan yang berbobot atau tidak, kemudian apakah Ibu nanti menggunakan pendengar yang menjadi pendengar yang aktif, kemudian apakah juga menggunakan prinsip coaching di mana nanti ada kemitraan di dalam sana ya Bu, kemudian ada berproses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari si coaching. Nah, sebelumnya Bu, sebelum masuk tahap observasi ini, ada pertanyaan nih yang saya akan ajukan ke Ibu ya. Silahkan Bu. Yang pertama Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini tentunya kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Yang kedua Bu, pertanyaan saya adalah kompetensi yang mana yang akan dikembangkan secara spesifik Bu dalam kegiatan coaching pada hari ini? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, seperti mendengarkan dengan rasa dan menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach Bu. Serta yang lebih spesifik yang saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, misalnya pertanyaan yang bersifat terbuka dan eksploratif Bu. Bagus sekali Ibu ya. Pertanyaan yang ketiga Bu, indikator yang bagaimana yang dikembangkan oleh si coach saat coaching dilaksanakan Ibu? Indikator ketercapaian saya yang ingin saya kembangkan yaitu coach mendapatkan solusi permasalahannya sendiri Bu. Di mana coach tersebut dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalahnya dan menemukan menemukan solusinya Bu. Bagus sekali Ibu. Nah Bu, yang terakhir yang saya tanya Bu ya. Bu. Kira-kira apa harapan dari pra-observasi yang kita laksanakan pada hari ini Bu? Harapan saya yaitu perjalanan coaching hari ini itu berjalan sesuai dengan alur tirta Bu. Semoga bisa berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Nah, demikian Ibu percakapan kita pada hari ini melalui tahap observasi ya Bu. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan rekan kerja Ibu tadi. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu diskusinya pada hari ini. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bos ya. Apakah Ibu lagi sibuk? Alhamdulillah, kabar baik juga ya, Bu. Kebetulan pekerjaan saya sudah selesai. Ada yang saya bisa bantu, Bu? Sebenarnya di sini saya ingin bertukar pikiran nih Bu, mau sharing Ya. mengenai permasalahan pembelajaran di kelas yang sedang saya hadapi nih akhir-akhir ini. Iya, Bu. Sekarang saya ada waktu luang, jadi kita bisa berdiskusi mengenai permasalahan yang sedang Ibu Tipah hadapi. Semoga saya bisa membantu sehingga Ibu Tipah nanti dapat menemukan solusinya. Iya Bu, terima kasih untuk waktunya. Maaf Bu, sebelumnya saya ingin tahu nih apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini. Tujuan yang Ibu harapkan nanti seperti apa? Tujuan yang saya harapkan nanti semoga dari hasil diskusi kita nanti ini dapat membantu saya nih Bu untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi Bu, yaitu tentang rendahnya motivasi anak dalam belajar Bu. Baik Bu, selain solusi yang Ibu harapkan, mungkin ada tujuan lain yang juga harapan lain nantinya. Yang pastinya ya saya bisa menjalankan solusi tersebut sehingga permasalahan yang saya hadapi ini benar-benar dapat teratasi Bu. Oh, iya Bu. Sekarang bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan atau yang Ibu alami terkait permasalahan yang Ibu alami mengenai motivasi belajar murid di kelas tadi. Mengenai permasalahan yang saya hadapi Bu terkait pembelajaran matematika di kelas nih Bu, yaitu ada beberapa siswa yang motivasi belajarnya itu masih rendah Bu. Oh iya, rendahnya motivasi belajar dari beberapa murid yang Ibu alami ini, khususnya yang seperti apa? Begini Bu, semenjak tahun ajaran baru ini, 2 bulan ini selama saya melaksanakan pembelajaran di kelas, saya itu menemukan beberapa murid saya itu yang motivasi belajarnya itu yang masih rendah Bu. Iya. Seperti tidak memperhatikan guru saat saya menjelaskan, kemudian jarang mengerjakan tugas, sama tidak fokus ataupun malas dalam belajar Bu. Jadi kondisi yang ditunjukkan beberapa murid tersebut menjadi keresahan Ibu selama proses pembelajaran. Iya Bu, benar sekali. Hal itu yang menjadi keresahan bagi saya karena harapan setiap guru itu kan pastinya murid-murid itu bisa bersemangat nih dalam mengikuti pembelajaran kita. Iya betul Ibu. Nah Bu, jadi saya di sini ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai langkah-langkah apa yang sebaiknya yang saya lakukan nih Bu, agar semua anak murid di kelas itu bisa memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar, khususnya pada mata pelajaran matematika yang saya ajarkan Bu. Bisa Ibu ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang Ibu laksanakan dan bagaimana khususnya respon dari murid-murid Ibu? Kalau selama ini Bu, proses pembelajaran yang saya laksanakan itu sudah menggunakan metode tanya jawab, bisa juga dengan diskusi kelompok atau penjelasan langsung, kemudian dengan pemberian latihan-latihan Bu. Bagaimana respon murid-murid Ibu saat mengikuti pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tersebut? Kalau yang saya lihat selama ini Bu ya, sebagian murid itu dapat mengikutinya dengan baik. Tetapi masih ada beberapa nih Bu yang terlihat malas, tidak serius, bahkan tidak fokus. Misalnya nih saat ditanya murid tersebut tidak mampu menjawabnya, bahkan tidak fokus nih dengan pertanyaan yang saya utarakan. Pernah juga saya menemukan murid itu saat saya menjelaskan nih Bu ya, pandangan dia itu malah keluar kelas Bu, sehingga akhirnya murid tersebut tidak paham dengan materi yang saya sampaikan. Menurut Ibu Tipah, apa penyebab yang membuat beberapa anak tidak serius, malas, dan tidak fokus pada pembelajaran? Kalau saya pikir ini apakah metode atau model pembelajaran yang saya lakukan ini apa kurang menarik ya Bu ya,
sehingga beberapa anak ini seperti kurang tertarik, kurang antusias nih waktu mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan. Selain itu, selain dari metode atau penyajian materi, kira-kira apa masalah atau hambatan yang Ibu alami, Bu? Ada sih Bu sebenarnya, yaitu masalah tugas yang saya berikan nih Bu. Masalah apa itu, Ibu? Anak ini kan tidak fokus Bu ya, dan malas dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dia jadinya terhambat dan tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Akhirnya dia tidak mengumpulkan tugasnya Bu. Bisa Ibu ceritakan bagaimana bentuk tugas yang Ibu berikan kepada anak? Selama ini saya masih memberikan tugas berupa latihan-latihan atau soal aja Bu. Setelah saya memberikan penjelasan, selesai proses pembelajaran, kemudian saya memberikan latihan soal Bu. Jadi dalam bentuk pemberian soal ya, Bu? Iya, benar sekali Bu. Bentuk tagihannya itu berupa pengerjaan soal. Apa mungkin itu ya Bu ya yang menyebabkan mengapa sebagian anak ini jadi tidak mengumpulkan tugas? Karena tugas-tugas yang saya berikan sepertinya agak monoton nih Bu, seperti tidak bervariasi. Dari beberapa permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, saya mencatat Ibu merasa bahwa penyebab anak kurang termotivasi pada saat mengikuti pembelajaran karena metode pembelajaran yang Ibu laksanakan masih belum menarik dan belum memenuhi semua kebutuhan anak di kelas. Dan jenis tagihan yang Ibu berikan juga kurang bervariasi. Menurut Ibu, bagaimana langkah ke depannya agar anak dapat termotivasi untuk belajar dan dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Kira-kira Bu, di sini saya akan mencoba menggunakan metode dan model pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, sehingga nantinya anak yang sebelumnya ini malas atau tidak termotivasi dalam belajar bisa mulai tertarik dan bangkit motivasinya Bu. Selain menggunakan model atau metode yang bervariasi, apakah ada rencana yang Ibu lakukan sebelumnya agar metode atau model pembelajaran tersebut tepat untuk murid-murid di kelas yang Ibu ampu? Ada sih Bu sebenarnya. Mungkin saya harus tahu dulu Bu ya latar belakang kemampuan anak tersebut, bagaimana latar belakangnya. Misalnya saya melihat rapot anak tersebut, kemudian bisa menanyakan dengan guru matematika di jenjang kelas sebelumnya. Mungkin seperti itu Bu. Iya. Menurut saya tepat sekali langkah awal yang akan Ibu ambil. Apakah ada alternatif lagi selain mempelajari nilai rapot mereka, menanyakan dengan guru pengajar sebelumnya, alternatif yang berkaitan langsung untuk mengatasi anak yang tidak fokus, terlihat melamun dan malas dalam belajar? Mungkin saya akan meminta murid nih Bu membuat semacam jurnal atau refleksi nih dari proses pembelajaran yang saya lakukan, sehingga nantinya saya bisa mengetahui nih apa yang menyebabkan murid tersebut tidak fokus, malas dan tidak termotivasi untuk belajar. Saya mungkin juga bisa berkonsultasi dengan guru bagian kesiswaan mengenai catatan latar belakang kehidupan murid yang mungkin bisa berdampak pada motivasi belajarnya Bu. Bagus sekali rencana awal yang akan Ibu laksanakan. Dari rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan, mungkin Ibu juga mempunyai langkah untuk mengatasi masalah tugas atau tagihan yang tidak dikerjakan oleh murid. Nah iya Bu, benar sekali Bu. Mungkin untuk tagihan atau bentuk tugas yang tidak dikerjakan murid, saya ini berencana akan membuat tagihan yang mungkin yang bervariasi Bu ya, yang menarik atau yang sesuai dengan kemampuan murid. Bahkan kalau ada kemungkinan nanti bisa membuat tagihan yang sesuai dengan minat dan bakat murid Bu. Wah, mantap ini rencananya Ibu. Dimulai dari mengetahui kebutuhan belajar murid terlebih dahulu, mengetahui keadaan sosial maupun emosional mereka, adanya rencana penggunaan metode, model pembelajaran, serta
jerih tagihan yang bervariasi. Iya Bu, kira-kira solusi tersebut yang nanti kedepannya yang akan saya jalankan Bu. Komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan semua rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, Bu? Yang pasti sebelum menjalankan semua rencana tersebut, saya harus melakukan refleksi terlebih dahulu Bu ya, kemudian mencoba memahami semua kebutuhan anak yang berbeda-beda, dan pembelajaran yang dilaksanakan hendaknya bisa saya jalankan dengan berpihak pada murid nih Bu. Luar biasa Ibu. Memang kita sebagai guru harus melakukan refleksi untuk perbaikan ke depannya. Menurut Ibu Tipah, kapan nih waktu pelaksanaan yang tepat untuk memulai menjalankan solusi-solusi yang Ibu rencanakan tadi? Saya berencana kira-kira setelah PTS minggu depan selesai Bu. Saya mungkin akan mencoba langkah awal seperti yang tadi, murid bisa menuliskan jurnal refleksi dari proses pembelajaran yang selama ini mereka ikuti. Kemudian saya bisa membuat proses pembelajaran, merencanakan proses pembelajaran yang bisa menarik minat siswa, yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dan juga saya bisa membuat jenis tagihan atau soal-soal yang lebih bervariasi lagi mungkin Bu. Adakah pihak yang Ibu libatkan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Yang pastinya saya ini akan melibatkan berbagai pihak Bu, termasuk dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat yang kira-kira dapat membantu saya dan mengingatkan saya dalam menjalankan rencana tersebut. Iya, benar Bu. Saya salut dengan Ibu. Saya siap berkolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya Bu, terima kasih Ibu. Luar biasa Ibu. Dari apa yang kita diskusikan bersama pada hari ini, sudah menemukan penyebab dan permasalahan yang Ibu alami. Solusinya, rencananya, komitmen, serta pihak-pihak yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi. Alhamdulillah Bu, terima kasih. Ibu juga sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Ya, sama-sama. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah mendiskusikan permasalahan yang Ibu hadapi? Saat ini perasaan saya tenang ya Bu ya, sedikit lega juga karena Ibu Rustia sudah membantu saya untuk menggali dari permasalahan yang saya hadapi, menemukan solusi sampai bagaimana nantinya saya bisa merencanakan aksi yang tepat untuk mengatasi permasalahan saya tadi Bu. Alhamdulillah, jika sekarang Ibu sudah mempunyai gambaran yang jelas bagaimana ke depannya. Di sini saya juga banyak belajar dari cerita dan solusi yang Ibu sampaikan. Iya benar sekali Bu, dari sharing ini pemikiran saya semakin tercerahkan Bu ya, tentang bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan dalam proses pembelajaran. Iya Bu, berkat kerjasama permasalahan akan menjadi ringan dan menemukan solusinya. Benar sekali Bu, saya setuju dengan Ibu. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas bantuan Ibu Rustia dalam kegiatan coaching kali ini. Sama-sama Ibu, terima kasih juga Ibu Latifah, tetap semangat. Iya Bu, siap Bu. Dan mari kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Rusti. Waalaikumsalam Bu Nani. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah juga ya Bu. Ya. Bagaimana Bu kemarin hasil proses coachingnya dengan rekan sejawat Ibu? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan lancar dan baik. Alhamdulillah. Oh ya Bu, saya mau tanya-tanya dulu nih. Nggih. Bagaimana kesan-kesan Ibu setelah melaksanakan coaching kemarin?
Kesan yang saya rasakan yaitu saya merasa lega, Bu, Ya. tenang, dan sudah bisa membuat koci dalam menemukan masalah yang dihadapinya dan sudah bisa terselesaikan dengan baik, Bu. Wah, bagus sekali ya Bu, si koci merasa lega dengan hasil percakapan kemarin ya Bu ya. Iya, Bu. Inggih. Selain itu Bu, selain perasaan senang, mungkin apalagi yang Ibu dapatkan dari hasil coaching kemarin? Saya juga bisa menggali potensi yang ada pada koci, Bu, Ya. dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, Bu. Wah, bagus sekali Ibu ya. Nah Ibu, indikator ketercapaian apa yang sudah terlaksana Bu saat coaching kemarin? Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya juga melaksanakan proses coaching sesuai alur tirta, Bu. Iya. Seperti menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada koci informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta koci untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, Bu. Seperti itu. Oh, baik Bu ya. Baik Bu, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa sudah melaksanakan sesuai alur tirta Bu ya. Di mana dalam alur tirta itu Ibu sebutkan ada tujuan umum dari masalah itu, kemudian Ibu juga sudah melaksanakan identifikasi masalah, kemudian Ibu juga melaksanakan rencana aksi dan juga menemukan tanggung jawab dari si koci. Nah, kebetulan juga Bu, saya di sini menemukan hasil observasi kemarin bahwasanya Ibu juga sudah melaksanakan menjadi seorang pendengar yang aktif dan Ibu juga sudah melaksanakan membuat pertanyaan yang berbobot dan juga sesuai dengan prinsip coaching. Luar biasa sekali Bu ya, Ibu sudah memberikan itu sesuai dengan alur proses coaching pada kemarin. Inggih Bu, mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu tambah sukses lagi ya Bu. Amin, terima kasih banyak Ibu. Iya, oh ya Bu, satu lagi, untuk kedepannya nanti kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kemarin? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan proses coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Bu. Selain itu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam, Bu, dan dapat mengarahkan koci dalam menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Ya, bagus sekali Bu ya. Luar biasa juga nih hasil coaching kemarin yang saya amati dari Ibu bersama coachingnya. Nah Ibu, terima kasih banyak Bu atas sesi tanya jawab kita pada hari ini dan diskusi kita pun sudah berjalan dengan lancar setelah coaching kemarin ya Bu ya. Iya Bu. Saya akhiri Bu sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Lain kali kita diskusi lagi ya Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas demonstrasi konsepual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat, dapat menginspirasi dan memotivasi. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.